Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Aji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah mobil lagi. Di belakang saya ini masih ada hubungannya dengan mobil yang kemarin kita review. Ini sebuah pesaing beratnya waktu itu di zamannya. Kira-kira mobil apa? Kalau kalian bisa lihat headlamp-nya ini ya. Oleh karena itu, saksikan terus video ini sampai akhir. Tapi jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya dan agar saya lebih semangat membuat video. Oke, langsung saja kita ikuti vlog selengkapnya. Nah, sesuai pembukaan tadi bahwa mobil ini adalah pesaing Accent, yaitu Timor. Nah, Timor S515. Kalau S515 itu berarti yang masih SHC. Nah, mobil ini digadang-gadang sebagai mobil nasional di bawah PT Timor Putra Nasional. Sedangkan Timor sendiri itu kepanjangannya dari teknologi industri mobil rakyat. Nah, itu Timor ya. Nah, latar belakang mobil nasional dihadirkan itu untuk menyaingi negara tetangga kita, yaitu Malaysia yang sudah mempunyai Proton. Maka dihadirkanlah Kia Timor dan Hyundai Accent yang kemarin itu ya. Oke, seperti itu kira-kira secara singkatnya. Tapi perjalanan Timor ini tidak mulus karena mobil Timor ini dan Hyundai Accent, kalau mobil Timor itu oleh Bapak Tommy Soeharto, itu pada tahun 1998 terjadi krisis moneter ya, sehingga terbengkalai ini perusahaannya ya. Dan ditambah lagi tahun berikutnya yaitu Presiden Soeharto sebagai ayahnya Bapak Tommy Soeharto itu lengser dari kepresidenan, sehingga proyek mobil Timor ini akhirnya mandat, dan akhirnya daripada pasar yang sudah ada itu hilang, lebih baik oleh Kia ditarik lagi seperti Hyundai kemarin ya, langsung diambil oleh Kia, sehingga setelah tahun 99 2000 itu namanya bukan lagi Timor tapi Kia Sepia, tapi dengan kode bodi yang masih sama, yaitu S515i. Untuk yang Sepia itu sepertinya tinggal yang DOHC ya, kalau ini kan SOHC. Oke, seperti itu kira-kira secara singkatnya. Kemudian di tahun berikutnya Kia sendiri mengalami kebangkrutan, sehingga Kia dibeli sahamnya oleh Hyundai. Makanya kemarin saya bilang bahwa Hyundai dan Kia itu satu company, karena memang dibeli ya, seperti itu. Dan Timor ini waktu itu sebagai pesaing langsung dari, sama seperti Accent itu ya, berarti pesaingnya ada Hyundai Accent, di Toyota ada Soluna, kemudian ada Suzuki Baleno, Honda City. Nah, seperti itu kira-kira sedan-sedan kecil seperti itulah ya. Nah, itu kira-kira pesaingnya. Adapun untuk mesinnya yang di belakang saya ini adalah SOHC. Sedangkan Timor yang dipasarkan di Indonesia itu ada 3 jenis varian, yaitu sedan SOHC berarti S515, sedan DOHC S515i, dan yang wagon S516i kalau nggak salah ya. Tapi itu jarang sekali yang wagon itu. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi yang akan kita review adalah yang ada di belakang kita ini, Timor SOHC S515. Oke, sebelum kita masuk ke review lebih dalam,
sekilas info bahwa mobil ini mempunyai panjang sekitar 4.360 cm, 4,3 meter ya, dan lebar 1,695. Jadi ukurannya termasuk sedan compact. Oke, setelah ini kita bahas dari mesin, samping, belakang, bawah, dan sebagainya, termasuk interior. Yuk kita mulai. Biasa kita awali dengan kap mesin. Kap mesinnya seperti ini bentuknya. Dalam sudah dicat ya, tapi belum ada peredamnya. Ya wajar, karena ini merupakan mobil nasional yang memang diproyeksikan untuk agar rakyat bisa membeli seperti itu ya. Ini ruang mesinnya, kalian bisa lihat mesinnya ini adalah dengan kode B5. Kode mesin yang hampir mirip dengan produk-produk Mazda dan Ford. Tapi bedanya kalau Ford itu Ford Gala dan Mazda Interplay itu B6 1600 cc, sedangkan ini B5 1500 cc. Nah, adapun ini menggunakan teknologi SOHC, kemudian 4 silinder segaris, 8 katup, tenaganya 80 horsepower pada 5500 rpm dan torsi 120 Nm pada 2500 rpm. Nah, enaknya ini torsinya bisa didapat di putaran bawah ya, jadi tidak usah perlu high revving. Jadi mobilnya bisa buat santai. Kompresinya 9,4:1. Jadi kesimpulannya mobil ini karena memang lahir di tahun 90-an bisa menggunakan BBM premium sekalipun jika masih ada. Kemudian untuk transmisinya kalian bisa lihat ya, ini manual 5 speed. Manual 5 speed. Yang ada di ruang mesin itu hampir sama dengan Hyundai Accent kemarin ya, ternyata. Itu beda deng. Kalau ini boost rem di sini, kalau Accent kemarin di sana ya. Tapi ini sepertinya mekanisme hidrolis koplingnya jadi satu dengan remnya itu. Kemudian ini menggunakan teknologi timing belt. Sudah power steering, sudah bawaan ya power steering. Kemudian radiatornya seperti ini, akinya itu 60 ampere sepertinya ukurannya. Kemudian di sini masih banyak ruang kosong. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan Timor SOHC juga, karena di dalam kap mesin itu masih banyak ruang kosong. Jadi kalau kalian mau modifikasi dengan apa itu, atau mau di wear-tag lebih mudah. Itu box sekring, itu kemudian apa itu, motor wiper, ini shocknya dari dalam lah ya. Oke, seperti itu. Untuk mesin kira-kira seperti itu, masih konvensional ya. Jadi ini perawatannya nanti akan mudah. Oke, kita lanjut ke desainnya. Oke, lanjut ke bagian desainnya. Oke, sebelum masuk ke desain, ini mesinnya tadi kelupaan 1500 cc SOHC dengan konsumsi bahan bakar dalam kota sekitar 9-11 km per liter. Untuk luar kota sekitar 12-13an lah ya. Ya, normal untuk mobil karbu. Nah, adapun untuk kapnya seperti ini bentuknya, membulat ya, senada dengan bentuk lampu dan lainnya. Ini yang keren ini ya, bentuknya klasik-klasik tapi modern. Di sini ada cekungan, nggak begitu terlihat ya, sama di sana. Nah, bentuk fascianya seperti ini dengan kaca sipit-sipit seperti itu, grill tengah dengan logo kebangsaan Timornya. Di sini lampu sen, bumper dan grill ini kalau SOHC harusnya warna plastik asli, tapi ini sudah dicat agar terlihat bagus ya. Tapi memang aslinya warnanya kira-kira seperti ini kalau SOHC. Kemudian ke samping, fendernya seperti ini dengan tarikan garis dari depan ke belakang seperti itu. Kemudian untuk roda depan sudah menggunakan rem cakram. Di sebelah sini ada washer, kemudian bentuk kacanya ya besar tapi tidak begitu melengkung, dengan wiper yang yaitu tapi sudah berbeda antara kanan dan kiri menyesuaikan bentuk kacanya. Kemudian bentuk bodi sampingnya khas Timor itu seperti ini, kalian bisa lihat ya, menggembung seperti ini ya bagian sampingnya itu. Nah, seperti itu, seperti itu ya, itu memang khas Timor seperti itu. Kemudian kita lihat spionnya. Nah, ini kalian bisa lihat ini warna asli dari plastiknya, senada dengan warna bumper tadi. Kemudian list-list di sini juga sudah tidak ada yang menggunakan warna chrome seperti tahun 90-80an, tapi sudah menggunakan karet-karet yang hitam seperti ini. Untuk Timor ini tidak menggunakan talang air seperti biasa karena talangnya langsung menyatu ke sini. Nanti konstruksi kaca pintunya agak berbeda, nanti kita lihat ya. Kemudian untuk handle-nya seperti ini ya, ini bentuknya mirip apa,
Grid Corolla mirip lah ya, tapi ini depannya agak runcing, model cungkil. Ada set body molding dari depan sampai belakang yang melindungi pintu kalian ketika sedang terbuka. Di belakang sama modelnya seperti itu. Untuk roda belakang menggunakan rem tromol. Nah, ini juga ciri khas Timor, kalian bisa lihat kaca belakangnya. Nah, itu melengkung sekali bagian sini ya. Ini kalau tukang kaca film yang tidak terbiasa agak susah menempelkan kaca film ini. Harus dengan trik yang khusus. Dan di sini ada antena yang sudah elektrik harusnya. Kemudian ini belakangnya bumper senada dengan depan, warna asli. Kemudian bentuk apa itu? Lampu belakangnya seperti ini lampu mundur, lampu sen, lampu rem. Cakep ya bentuknya ya. Ini kiranya dikasih daktel tuh bagus sekali ini. Ini logo kebangsaannya, kodenya Timor S515 berarti SOHC. Nah, ini milik official Putra Jaya Mobil Otomotif. Itu juraganya. Didol Mas Bos? Oh, tidak dijual katanya. Ini harganya cocok ya, Bu ya. Nah, sebentar, di sini kita lihat, di sini ini adalah velg aslinya ring 13 menggunakan profil ban 175/70. Aslinya seperti ini. Ada logo Timornya. Kalau itu sudah diganti. Oke, seperti itu. Kita lihat bawahnya bagaimana dengan kaki-kakinya. Ya, ini mirip-mirip dengan mobil seangkatan ya. Kalian bisa lihat. Ini menggunakan suspensi independen dengan perkeong. Di bawah situ ada tempat ban serep, di sini ada towing. Itu mufflernya. Di samping ini apa? Unik juga ini apa? Pembuka apa? Tutup BBM-nya itu bulat. Lucu ya. Dan kita lihat ke bawah. Ya, ini penggerak roda depan seperti biasa, hanya ada knalpot dan tangki. Ini tangki ya. Dan ini bawahnya masih mulus sekali, belum ada yang keropos. Ini unitnya ini istimewa sekali, makanya oleh Putra Jaya Mobil dijadikan unit officialnya. Untuk per depan, nah ya bisa terlihat aja, itu konvensional juga, McPherson Strut Independent. Jadi secara teknologi itu mobil ini sederhana saja, tidak banyak yang neko-neko, karena yang diperuntukkan untuk rakyat biar terjangkau dan mudah perawatannya. Oke, setelah ini kita masuk ke dalam interiornya. Nah, kita langsung ke interior. Nah, uniknya untuk Timor S515 SOHC ini seperti ini ya, masih engkol dengan door trim yang tipis seperti ini. Ini vinyl, ini bahannya soft touch, ini engkolannya. Ini ada door pocket dan speaker. Tidak semua Timor SOHC itu seperti ini ya, ada yang sudah power window, tapi menurut saya malah unik yang seperti ini ya. Oke, kita lihat dalamnya yang masih sangat bagus ini ya. Kita lihat dashboard. Di sini ada apa ini, kalian tahu? Ini adalah lubang ventilasi AC untuk ke sini, yang bertujuan untuk agar di sini bagian spion tidak, kaca bagian yang untuk melihat spion tidak berembun. Nah, seperti ini kira-kira bentuk dashboardnya, agak tidak terlihat ya, gelap. Oke, nah ini bahannya soft touch. Nah, ini masih bagus ya. Kalau biasanya Timor itu bagian sini sudah banyak yang keriting, kalau ini masih bagus sekali. Nah, seperti ini soft touch. Di sini ada tempat untuk menyimpan sesuatu. Kemudian kita lihat klasternya, maaf agak gelap ya. Nah, di situ ada RPM untuk bensin, suhu, kemudian ada speedometer. Nah, kalian bisa mendengar ini ada suara tung tung tung. Nah, ini memang ciri khasnya mobil Timor kalau sedang dibuka pintunya. Coba kita lihat, kita ACC on ya, bagaimana. Nah, itu ada indikator bensin, apa itu, baterai, handrem, oli, sabuk pengaman, dan pintu, indikator pintu terbuka. Ini kalau ditutup. Nah, ini ada sensornya di sini, seperti itu kira-kira. Oke, lumayan lengkap ya. Kemudian kita ke sini.
Ini seperti biasa perlampuan untuk kuncinya seperti ini, masih model biasa. Di sini ada nah, adapun setirnya bentuknya seperti ini ya. Ini standar Timor, ada logo Timor seperti ini. Ini adalah klakson. Nah, untuk yang ini masih bagus sekali ya. Kilometernya berapa sih? 102.000. Ini masih kencang sekali ya. Ini mobilnya masih min kondisi sekali ya. Ya, seperti itu. Kita ke tengah. Di sini ada lubang AC, defogger, on off AC. Ini ada jam digital. Di sini ada untuk pengaturan suhu. Ini dingin, ini panas, heater berarti ya. Kemudian di sini speed fan, sirkulasi. Ini ada arah semburannya, lengkap. Kemudian di bawah ada, di bawah itu kita lihat. Nah, itu ada lighter, soket lighter. Di sini ada asbak. Kemudian di bawah ini bukan laci ya, seperti itu. Kemudian di sini pengaturan setirnya untuk yang SOHC ini fix ya, bedanya dengan yang di UHC itu fix. Untuk kesini kita bisa lihat, nah, konsolnya ya lumayan besar sih, segini kalian bisa lihat dalam ya, seukuran Avanza zaman sekarang lah ya. Itu di sana kalian bisa lihat, itu ada apa tuh, ventilasi AC. Ini sama seperti di kanan tadi, masih engkol yang eksotis ya. Kemudian kita bisa lihat juga bahan, itu bahan kursinya itu ini bludru halus, yang ini fabric. Ini masih bagus sekali ya kondisinya. Oh ya, di sini ada tuas transmisi 5 speed khas Mazda, ini rasanya Mazda dan Ford. Kemudian ini handrem. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Itu aspal. Dan kita ke atas, di sana ada hand grip yang modelnya narik seperti ini ya, seperti Hyundai kemarin. Kemudian di sini ada sun visor dengan vanity mirror. Kemudian di sini ada kaca apa ini namanya, kaca di sini yang bisa dinette view, kaca tengahnya. Dan di sini polos saja. Oke, seperti itu kira-kira untuk bagian sini. Kemudian kita untuk sabuk pengamannya ini sudah bisa diatur ketinggiannya dengan cara ditarik ya, malah lengkap ya ternyata. Oke, kita lanjut ke bagian kursi driver. Kursi drivernya itu juga cukup lengkap. Di sini ada reclining, di sini ada high adjuster, yang sini ya nanti yang naik turun biasanya. Kemudian ada sliding, manual 3 pedal, tidak ada footrest tapi masih bagus sekali ya. Di sini ada tuas pembuka bagasi dan tangki BBM. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Door trim senada dengan depan ya, sama dengan bahan vinil warna abu-abu. Dan ini engkolannya enteng loh, tidak seperti mobil-mobil 80-90an ya. Ini enteng engkolannya, mungkin gigi rasionya lebih bagus. Seperti ini tuas untuk locknya, ini untuk pintunya senada dengan luar ya, bulat-bulat gitu semuanya. Kemudian kita lihat, nah belakang ini tidak ada seat back pocketnya. Dan di samping seperti itu sama untuk joknya. Nah, di sini ada headrest yang fix. Ini bisa di ini gabung ya, ternyata gabung joknya, tidak bisa dipisah. Untuk sudutnya saya kira lumayan ini, tidak terlalu tegak. Kemudian untuk ruang kaki masih lega. Saya 170 cm, masih segini ya, masih bisa dimasukkan juga, tidak jongkok juga. Headroom masih ada dengan sandaran seperti ini, tidak terlihat ya. Dan headrestnya seperti ini, saya 170 ya, ya masih ada, tidak mentok lah ya, seperti itu. Kemudian di belakang sana ada speaker, kemudian ada ya seperti ini aja. Untuk seat belt untuk dua penumpang, seat beltnya 2 penumpang.
yang tengah tidak ada. Pengaitnya ada di sini, ngumpet di sini ya. Ya, ini bahannya sama, ini bulu halus, kemudian ini fabric, masih bersih sekali. Plafonnya ini juga bagus, kalian bisa lihat, bisa terlihat ya, seperti ini. Ini soft touch, yang atasnya itu ada semacam busa tebelnya, kemungkinan ada papannya ini, jadi tidak langsung ke atap, jadi kalau hujan tidak berisik dan bisa meredam panas. Untuk lampunya seperti ini ya, biasa untuk lampunya lah ya. Oke, langsung kita ke bagian bagasi. Ya, untuk bagasi seperti itu, bisa langsung terbuka ya, karena ada pegasnya. Konstruksinya seperti ini ya, tanpa peredam ya, memang seperti itu biasanya ya. Ini ada petunjuknya yang masih asli bawaan, ini catnya masih bagus. Ini lumayan kokoh kalau ini ya, tidak seperti yang kemarin, kokoh. Kemudian akses ke bagasinya itu sampai bawah, seperti ya Baleno, seperti apa itu Hyundai Accent, Great Corolla dan sebagainya. Nah, untuk SOHC ini kok apakah memang tidak ada covernya atau memang SOHC tidak ada covernya, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagasinya hampir mirip dengan Hyundai Accent kemarin, sekitar kesana mungkin sekitar 80 cm, yang kesini 1,6 sesuai lebar bodinya. Agak tinggi ya, tingginya sekitar 70 cm, lumayan untuk sekelas mobil kecil. Ini bagasinya cukup luas. Nah, seperti ini ya, kira-kira bagasinya seperti itu. Tutupnya harus dengan tenaga karena ini ada pegasnya ya, seperti itu. Nah, untuk test drive-nya sepertinya tidak usah ya, karena di sana mau hujan, sudah mendung sekali, sudah ada guntur. Tapi tidak apa-apa karena saya sudah sering bawa Timor SOHC ini. Nah, kita mau bahas dari posisi duduknya itu ya. Ini untuk kursi leluasa ya, bisa diatur tilt, kursinya bisa di sliding, bisa di reclining, ada high adjusternya. Tapi untuk setirnya itu untuk SOHC fix, tidak ada pengaturannya, tilt pun tidak ada ya. Nah itu, tapi menurut saya tidak masalah karena ini sudah commanding ya. Posisi duduknya itu commanding, tinggi, jadi seperti Hyundai kemarin itu kap mesin bisa terlihat jelas oleh saya. Jadi oke lah, setir ini tidak menutupi jalan ya, seperti itu kira-kira. Kemudian visibilitasnya, karena ini kacanya besar jadi dapat terpantau dengan baik, apalagi dengan posisi duduk yang tinggi seperti ini, kaca-kaca dapat terlihat dengan baik. Spion juga cukup besar ya, begitu. Oh ya, untuk spion saya lupa menjelaskan, ini masih manual ya, masih menggunakan tua seperti ini, seperti di Ford Laser saya juga itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk posisi duduknya. Kemudian untuk respon setirnya, ini power steeringnya tidak begitu enteng sekali, tapi cukup membantu power steeringnya. Kemudian respon gasnya, karena ini karburator direct langsung menggunakan kabel ya, kalian bisa tahu sendiri gimana mobil yang menggunakan kabel seperti itu ya, jadi enteng ya untuk gasnya. Untuk remnya feelingnya enak sebenarnya ya, tidak terlalu pakem, tapi kalau untuk dadaan agak ketandapan ini mungkin ya, tapi ya masih oke lah ya. Untuk koplingnya ini hidrolis. Kalau untuk persamaannya mungkin hampir sama dengan Great Corolla dan Avanza lama. Kalau Avanza baru itu enteng, kalau Avanza lama ya seperti ini. Untuk ini untuk transmisinya ini mirip-mirip dengan Mazda yang agak ada spelengnya sedikit seperti itu, tapi seperti ini bisa diperbaiki, kemungkinan cuman bos-bosnya di sini. Nah, untuk suspensi menurut saya ini lembut, enak. Cuman kalau dibandingkan dengan Hyundai Accent kemarin, menurut saya lebih empuk Hyundai Accent. Tapi konsekuensinya karena Timor ini lebih keras sedikit, jadi bantingannya, body rollnya lebih minim. Jadi untuk selap-selip lebih pede lah ya, seperti itu kira-kira untuk suspensinya. Untuk tarikan mesinnya
perjalanan naik gunung turun gunung perkotaan sudah di riset, jadi saya kira untuk perjalanan di daerah Indonesia itu mumpuni sekali. Nah, tapi dengan cc yang 1500 cc itu ada kelebihannya juga, yaitu bensinnya yang irit seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dalam kota sekitar 9 sampai 11 km per liter, untuk luar kota sekitar 12 sampai 14 mungkin ya, tergantung kondisi jalan, kondisi mesin, drivernya mengemudinya gayanya seperti apa. Oke, seperti itu kira-kira untuk rasa mengemudinya yang tidak saya shoot karena memang kondisinya seperti itu. Nah, kemudian untuk kekedapan kabinnya, kalian bisa lihat bahwa di sini itu tidak ada karet. Yang ada karet malah di bodi sini. Di bodi sini itu ada 2 karet. Sebentar. Nah, di sini ada karet, di atas lagi ada karet. Jadi sebenarnya kalau baru dulu lumayan ya kekedapannya, tapi karena sekarang jadi sudah agak berkurang kekedapannya. Ya beda kalau dengan misalnya dengan mobil-mobil Jepang Civic seperti itu beda. Kekedapannya ini agak di bawahnya. Nah, oke, kita tiba di sesi plus dan minusnya. Apa plus minus dari mobil ini? Tentu semua mobil itu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan mobil ini yang pertama adalah dari mesinnya, karena mesinnya ini masih SOHC dan karbu, itu masih konvensional ya. Tentu perawatannya lebih mudah. Kalau ada trouble itu cara menangannya lebih mudah, karena hampir semua bengkel-bengkel itu akan dapat menangannya dengan mudah. Kemudian spare partnya mobil ini Timor itu mudah dan murah juga. Mudahnya bagaimana? Karena ini banyak persamaannya dengan Mazda Interplay, Ford Gala, Ford Laser pun ada ya, GL. Jadi kalian bisa bisa dibandrek-bandrek seperti itu ya, bisa saling tukar part seperti itu. Jadi harga bisa ditekan. Bahkan merek lokal lain itu juga banyak partnya ya, seperti itu. Kemudian di mobil ini karena masih karburator, tidak banyak sensor, sehingga lebih reliable, lebih awet ya. Karena kalau kalian tahu sendiri, untuk masalah perkabelan sensor elektrik itu kalau sudah berumur akan rentan sekali terjadi kerusakan. Nah, kemudian mobil ini juga tergolong irit seperti yang sudah saya katakan tadi ya, konsumsi BBM-nya irit, walaupun disandingkan dengan mobil-mobil sekarang itu masih tergolong irit. Nah, kemudian untuk harga belinya ini juga lebih murah daripada Timor DOHC, jadi bisa sedikit memangkas biaya ya. Nah, walaupun kalau kondisinya seperti ini itu menjadi mahal ya, karena ini kondisinya min sekali, bagus. Kemudian modelnya, kalau model itu selera ya, tapi menurut saya ini modelnya bagus, timeless. Sampai sekarang pun kalau sudah didandani sedikit saja itu sudah menjadi ganteng, sudah ya untuk nongkrong-nongkrong sudah pantas anak muda gitu ya. Kemudian karena ini hubungannya dengan mesin tadi konvensional, jadi lebih bandel, mesinnya lebih bandel, tidak rewelan, tidak ada jarang sekali bertemu dengan masalah yang RPM dundutan seperti yang di DOHC itu. Di sini hampir tidak ada, karena ini semua masih serba manual dengan karbu. Oke, demikian untuk kelebihannya. Nah, adapun kekurangan dari mobil ini, yang pertama adalah kalian bisa lihat sendiri tadi, di dalam itu interior masih serba manual ya, engkolan untuk jendelanya, kemudian di spion juga. Tapi itu kekurangan, tapi juga menjadikan kelebihan. Karena apa? Karena yang manual itu seperti itu merasa lebih awet ya, karena kalau yang elektrik misalnya power window rata-rata sudah pada macet dan sudah pada seret, dan itu nanti perbaikannya juga tidak murah ya. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang juga merupakan kelebihan ya, untuk tenaga memang diakui tidak sebesar DOHC. Nah, itu untuk kalian kalau pecinta banter kenceng ya mungkin agak gemes ya dengan mobil ini, tapi kalau kalian pakainya santai-santai ya oke saja mobil ini ya. Kemudian selanjutnya kekurangannya mobil ini juga yang kaprah terjadi, tapi kebetulan tidak terjadi di mobil ini, yaitu dashboard yang keriting. Jadi dashboardnya itu kalau sering dipanaskan nanti di pinggir-pinggirnya itu ngeletek ya, sehingga menjadikan keriting dan menggelembung seperti itu. Tapi kalian untuk mobil ini kalian bisa lihat sendiri tadi kondisinya masih bagus. Jadi memang mencari Timor yang bagus itu susah. Nah, itu salah satu kekurangannya, mencari Timor yang bagus itu susah, terutama di bagian dashboard itu ya. Nah, kemudian
kekurangan selanjutnya adalah bahan-bahan yang terbuat dari atom atau plastik itu memang tebalnya tidak setebal mobil-mobil Toyota ya. Misalnya di bagian bawah itu, list bawah pintu itu agak beda. Memang mobil Korea pada zaman itu seperti di Hyundai juga itu agak ringkih seperti itu. Kemudian untuk bodi, banyak yang bilang bodi Timor ini tidak setebal kompetitornya yang merek Jepangan. Jadi ada rumor agak tipis, jadi kalau nyenggol agak gampang peok seperti itu ya. Tapi itu saya juga kurang tahu. Kalau menurut saya biasa-biasa aja ya setelah diketok-ketok tadi. Kemudian kekurangannya tadi kekedapan kabin, tapi itu relatif juga, tidak semua orang terganggu. Kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Motoba, saya kira untuk Timor ini juga lumayan. Kok lumayan? Ya lumayan, memang lumayan bagus daripada mobil-mobil tua seangkatan 90-80-an itu akan lebih masuk suaranya. Kalau ini sudah lumayan bagus karena sudah ada 2 peredam di pintunya tadi. Oke, demikian untuk kekurangan dan kelebihan mobil Timor ini. Nah, oke, demikian itu tadi review yang lumayan lengkap menurut saya ya. Cuman tidak ada sesi test drive, tapi tidak apa-apa ya, sudah saya jelaskan. Semoga dapat membantu Anda. Menurut saya mobil ini salah satu mobil yang worth untuk kalian yang baru pertama kali ingin memiliki mobil. Jadi mobil pertama yang lumayan ideal untuk Anda, sehingga ya bisa dipertimbangkan antara kemarin rivalnya Hyundai Accent dan Timor ini. Tinggal kalian seleranya yang mana. Oke, seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya dan agar saya lebih semangat buat video. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.